Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan routing dinamik pada GNS3 yang dihubungkan melalui VirtualBox. Jadi, tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik dengan GNS3 ini. Jadi, di sini tuh ada PC1, PC2, kemudian PC3. Ini adalah sebenarnya PC yang coba menjadi web server. Ada router 1, 2, dan 3. Untuk kabelnya sendiri, kita pakai di router 1 ke router 2 itu ETA0 dengan ETA0, router 2 ke router 3 ETA1 dan ETA1, router 3 ke router 1 itu ETA0, ETA1 di PC 2, ETA0 dengan ETA3 di PC 3, ada ETA0 dengan ETA2, kemudian di web servernya ETA0 dengan ETA2. Kalau sudah, teman-teman bisa run programnya, nanti akan terbuka sendiri halaman dari semua jaringan yang kita buat. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita harus menyeting IP address-nya di menu IP address pada router 1, router 2, router 3 di Winbox. Kalian bisa ketik titik 3 ini, kemudian MAC address-nya, lalu connect. Di IP address, jadi di sini IP-nya itu yang pertama yaitu 12.12.12.1/24 dengan interface-nya adalah 1, kemudian 13.13.13.1/24 interface-nya 2, lalu 192.168.162/26 interface-nya ada 3, dan 192.168.1.126/26 di interface ada 4. Kemudian untuk mewakili router 2, kita gunakan PC3. Kita buka Winbox lagi. Di IP address, kemudian untuk IP-nya di sini ada 12.12.12.2/24, interface-nya ada 1, lalu 23.23.23.2/24, interface-nya ada 2, dan 192.168.1.254/25, interface-nya ada 3. Untuk router 3 kita gunakan web server di Winbox seperti tadi. IP address, IP-nya ada 13.13.13.3/24, interface ada 1, ada 23.23.23.3/24, ada 2, kemudian ada 43.43.43.3/24, interface-nya ada 3. Di sini, lalu kita harus menyeting router OSPF-nya. Pertama di router 1 kita gunakan PC1, kemudian IP, maaf, routing OSPF di sini di network kita tambahkan yaitu 12.12.12.0/24. Kalau sudah apply dan oke, lalu ada 13.13.13.0/24 dan 192
168.1.0/25. Di router 2 kita gunakan PC3 di routing OSPF network. Di sini kita tambahkan 12.12.12.0/24, lalu ada 23.23.23.0/24 dan 192.168.1.128/25. Dan router 3 di web server kita kita routing seperti tadi di network. Di sini networknya kita pakai 13.13.13.0/24, kemudian 23.23.23.0/24 dan 43.43.43.0/24. Kalau sudah, lalu kita harus download dulu dan install web server di SAMPP di PC server. Jadi kalian bisa download SAMPP-nya di web resminya. Kalau sudah di-download, pasti akan tersimpan di folder file di laptop masing-masing. Lalu kita drag, lalu kita drag and drop. Caranya kita klik aja di sini, lalu geser, masukkan ke sini. Kalau sudah, nanti akan masuk di sini. Kalian eh, run saja dan dan di akhirnya pilih Apache dan PHP saja. Kemudian kalian start yang Apache-nya. Setelah itu kita ke folder httdocs di my komputer, pilih local disk, kemudian exam httdocs. Kita pilih yang list supaya lebih mudah dikenali. Di index, klik edit, kalian kemudian bisa kita ubah di sini. Untuk tampilannya nanti akan keluar selamat datang dan oleh eh, nama. Kalau sudah, bisa pilih save, kemudian coba akses web tersebut dari PC 1, PC 2, PC 3 menggunakan browser Firefox dengan alamat tadi 43.43.43.1, yang berarti ini itu adalah router 3. Tapi sebelumnya kita harus eh, di kita harus pastikan di my dokumen, oh, di di local area connection, kita klik dua kali, kemudian properties di TCP IP. Kita harus tambahkan terlebih dahulu IP address-nya. Di sini itu adalah web server, jadi kita gunakan 43.43.43.1, subnet max-nya seperti ini, dan gateway-nya juga kita pakai 3 belakangnya. Dan tambahkan juga DNS-nya, karena nanti kita akan setting DNS-nya. Maksudnya, jadi kita sekalian saja mengaktifkan DNS-nya di sini. Kita gunakan DNS-nya 43.43.43.3. Kalau sudah oke, close. Kemudian di PC 1, kita kecilkan dulu di network connection, di local area properties,
TCP IP di sini di PC1 kita gunakan IP-nya 192.168.1.1. Ini adalah subnet max-nya. Kita gunakan 192 di belakangnya. Dan gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS-nya kita gunakan 13.13.13.3 yang mengarah ke router 1. Oke, oke. Kita close. Kemudian di PC2 juga kita harus setting semuanya. Di sini untuk IP-nya 192.168.1.65. Subnet max-nya kita gunakan 192 seperti tadi. Dan gateway-nya 192.168.1.126. Untuk DNS-nya kita samakan seperti PC1 karena satu router. Di PC3 di local area properties TCP IP kita gunakan IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet max-nya kita gunakan 128 dan gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS-nya 23.23.23.3. Oke, oke. Terus lalu kita akan coba ini akses webnya dengan alamatnya router 3 yaitu 43.43.43.1 di web server. Di Firefox sini kita ketik saja tadi 43.43.1. Indeks yang kita ubah tadi sudah berhasil membuka web HTML. Lalu kita ke PC1, kita coba seperti tadi. 43.1. Sudah berhasil juga. Kita coba di PC2. Oke, sudah berhasil juga. Kemudian kita ke DNS di web server. Di Winbox. Kita IP DNS. Kita centang yang allow remote request. Lalu pilih static. Kemudian tambahkan untuk nama domainnya yaitu jarcom.com dengan address 43.43.43.1 kemudian apply saja. Lalu oke. Kemudian buat DNS static sudah tadi. Aktifkan DNS. Kita sudah aktifkan tadi di local area. Lalu kita ulangi langkah poin E5 menggunakan E5. Kita coba di web server aja dulu. Di Firefox. Mozilla Firefox. Kita ketikkan jarcom.com. Ya, di sini dapat menampilkan selamat datang beserta namanya. Lalu kita cek di PC1, lalu di PC2 dan PC3-nya. Oke, sudah berhasil semuanya.
Lalu kita failover di menu terminal. Jadi kita menyeting interface mikrotik x86 supaya mati ketika kabel diputus di R1, R2, dan R3. Kita ketikkan di ini di terminal. Jadi terminalnya itu di sini. Kita ketikkan interface Ethernet. Kita ketikkan di terminal ini new terminal. Interface Ethernet. Lalu enter. Kita terapkan juga di semua PC. Ini terminal lalu interface. Enter. Lalu kita coba putus kabel R1 dan R3 di GNS-nya di sini. Karena router satu saya di sini, ini router 2-nya. Yang kita putus itu kabel di sini. Kita klik saja, kita delete. Jadi nantinya jaringannya akan melalui router satu di sini, kemudian ke router 2 dan ke router 3. Kita akan coba tracer di satu di cmd tracer.com. Oke, di sini tracernya komplit. Jadi yang pertama ini adalah IP-nya PC 1, kemudian yang kedua ini router 1, ketiga router 2, kemudian di sini itu router 4. Oh, maaf, router 3. Jadi sudah berhasil kita mensimulasikan routing dinamis. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.